Dataran tinggi Dieng adalah kompleks gunung api kuarter yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut berupa panorama yang indah, tanah yang subur, air yang melimpah, batuan dan mineral, serta energi panas bumi. Kekayaan alam yang dimiliki dataran tinggi Dieng merupakan sebuah berkah yang dimanfaatkan nenek moyang kita untuk membangun peradaban di masa lampau. Buah kebijaksanaan mereka dapat kita lihat saat ini dalam bentuk tempat peribadatan berupa candi-candi, bangunan penahan longsor berupa watu kelir, gangsiran Aswatama sebagai saluran penangkal banjir, akses jalan berupa Ondo Budo, dan bangunan konservasi air berupa petirtaan Tuk Bimolukar. Di dataran tinggi Dieng, kita dapat melihat berbagai lanskap seperti gunung, bukit, lembah, dan telaga. Selain itu, kita dapat menikmati keajaiban alam berupa manifestasi panas bumi seperti kawah lumpur panas, mata air panas, tanah dan tebing beruap, serta fumarol dan solvatara. Kekayaan alam Dieng dapat dikemas menjadi materi edukasi yang menarik bagi para wisatawan, sehingga menyadarkan bahwa kekayaan tersebut terbentuk oleh proses geologi yang panjang. Oleh karenanya, Dieng adalah aset yang sangat berharga yang harus dijaga dan dilestarikan. Pemanfaatan kekayaan alam untuk kegiatan pariwisata atau yang sering disebut geowisata saat ini berkembang pesat di Indonesia dan negara-negara lain. Geowisata di dataran tinggi Dieng perlu ditambah dengan muatan edukasi untuk menjelaskan bahwa keindahan dan kekayaan alam Dieng merupakan hasil dari proses geologi yang telah berlangsung sejak jutaan tahun lalu. Pembelajaran mengenai potensi bencana geologi juga perlu ditekankan. Potensi bencana seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik, longsor dan banjir harus diwaspadai oleh warga dan wisatawan. Khusus untuk aktivitas kegunung apian seperti erupsi gas, erupsi freatik atau erupsi hidrotermal, dan gempa vulkanik, saat ini dipantau oleh Pos Pengamatan Gunung Api Dieng yang merupakan bagian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Berbagai penelitian yang mendukung pengembangan geowisata panas bumi dilakukan oleh akademisi UGM. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain identifikasi tata guna lahan dan zona aman beraktivitas menggunakan metode penginderaan jarak jauh, karakterisasi kawah menggunakan metode geofisika, georadar, dan geomagnetik, serta pemetaan ekstensi manifestasi menggunakan metode pencitraan inframerah termal. Penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui lebih dalam karakter dan profil area-area manifestasi, sehingga para pemangku kepentingan terkait lebih bijaksana dalam menyikapi potensi bencana geologi di area-area tersebut. Panas bumi selain merupakan sumber energi pembangkit listrik, juga memiliki potensi untuk kegiatan pariwisata. Dieng yang saat ini telah memproduksi listrik dari geotermal memiliki produk samping berupa endapan silika. Di tangan para peneliti UGM yang terdiri dari ahli-ahli geologi panas bumi, teknologi bioproses, nanoteknologi, dan teknologi pertanian, produk samping panas bumi tersebut diolah menjadi pupuk. Kandungan pupuk silika geotermal yang serupa dengan abu vulkanik merupakan solusi untuk menyuburkan kondisi tanah yang kritis. Selain itu, pupuk silika geotermal dapat memperkuat tanaman dari serangan hama, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Dengan segala potensinya, kini Dieng berkembang menjadi daerah perekonomian berbasis sumber daya alam yang sangat intensif. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang akan selalu meningkat perlu mempertimbangkan aspek keselamatan beraktivitas dan kelestarian lingkungan. Sinergi antar pemangku kepentingan sangat menentukan agar wawasan kebencanaan dan kelestarian lingkungan terpatri dalam diri warga dan seluruh pelaku pariwisata. Edukasi harus diberikan sejak dini dan diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
Paket-paket wisata edukatif yang memenuhi kebutuhan berbagai kelompok wisatawan dan pembelajar telah disusun oleh Tim Pengabdian Masyarakat Center of Excellence Green Energy Fakultas Teknik UGM. Beberapa contoh paket wisata edukatif tersebut dapat dilihat dengan memindai kode berikut ini.